Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan tertimbun longsor, warga di Kabupaten Tanah Toraja ditandu menuju ke puskesmas. Bobol rumah mewah dan bawa kabur berangkas berisi perhiasan ratusan juta rupiah. Seorang pria di Kota Makassar ditangkap polisi. Muncul percikan api, pesawat jemaah calon haji mendarat darurat di Bandara Sultan Hasanuddin. Pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut 450 jemaah calon haji embarkasi Makassar terpaksa mendarat darurat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pesawat diduga mengalami masalah mesin dan mengeluarkan api sesaat setelah pesawat lepas landas. Yang Anda saksikan ini adalah video detik-detik pesawat Garuda Indonesia mengeluarkan percikan api di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada Rabu petang. Dari video amatir ini terlihat secara tiba-tiba bagian belakang pesawat mengeluarkan api. Pesawat ini diketahui sedang menerbangkan ratusan jemaah calon haji asal Goa. Selang beberapa menit kemudian diketahui pesawat harus kembali ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan melakukan pendaratan darurat pada pukul 17.15 waktu Indonesia Tengah. Akibat kejadian ini, pesawat yang mengangkut 450 jemaah haji akhirnya dikembalikan ke asrama Haji Sudiang menunggu pesawat pengganti. Bergetar dekat pintunya dekat WC yang pas dekat WC yang sebelah kiri. Saya duduk sebelah kanan. Berarti dirasa kita itu, Pak? Dindingnya itu saya lihat di bangku bergetar. Jadi apa yang dilakukan, Pak? Yang begini, ya cuma bersikir saja, berdoa sama Tuhan. Sementara itu, maskapai Garuda Indonesia meminta maaf atas insiden tersebut. Prosedur return to base dengan melakukan pendaratan darurat diambil demi keamanan dan keselamatan penerbangan. Keputusan aktivitas tersebut diambil oleh pilot in command segera setelah pesawat lepas landas dengan mempertimbangkan kondisi kendala salah satu engine pesawat yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut setelah diketahui adanya percikan api pada salah satu engine tersebut. Usai kejadian ini, seluruh penumpang termasuk kru pesawat selamat dan kini kondisinya baik. Jemaah calon haji sempat dievakuasi ke asrama Haji Sudiang Makassar. Saat ini jemaah haji kloter 5 embarkasi Makassar yang berasal dari Kabupaten Goa yang berjumlah 450 jemaah yang tadi kita saksikan bersama dari bandara, dievakuasi dari bandara menuju asrama haji. Dan saat ini kami telah berkoordinasi dengan pihak Garuda dan sudah ada solusi yang diberikan kepada kami. Dan saat ini jamaah haji kita yang tadi sudah tiba di asrama haji ini sudah kita lakukan, sudah berikan hak-haknya. Jemaah calon haji kloter 5 embarkasi Makassar pada Rabu malam pukul 22:02 waktu Indonesia Tengah telah diterbangkan kembali dari Bandara Sultan Hasanuddin menggunakan pesawat pengganti. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Ratusan jemaah haji Kabupaten Maros dilepas menuju asrama Haji Sudiang Makassar. Dalam rombongan terdapat satu jemaah tertua yang berusia 99 tahun. Sebanyak 330 jemaah calon haji Kabupaten Maros diberangkatkan menuju asrama Haji Sudiang Makassar Rabu lalu. Jemaah calon haji tahun 2024 ini terbagi dalam 3 kelompok terbang, yakni kloter 3, kloter 14, dan kloter 35. Dalam pemberangkatan jemaah haji Maros ini terdapat satu calon haji lansia berusia 99 tahun asal Kecamatan Bantimurung. Meski telah berumur, namun Renuside Lauma telah siap menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Para calon haji pun dihimbau untuk bisa menjaga pola hidup sehat sebelum berangkat dan pulang kembali ke tanah air.
Yang 14 dan 35 ini insya Allah akan berangkat sesuai jadwal. Dan kalau 14 ini masih tetap nanti tibanya di Madinah, kalau untuk yang 35 ini langsung masuk ke Mekah. Kondisi kesehatan mereka Pak gimana sejauh ini Pak? Ya Alhamdulillah untuk pemeriksaan awal ini semuanya dalam kondisi sehat. Untuk kloter 3 juga kemarin semuanya berangkat dengan Alhamdulillah, tidak ada yang gagal berangkat karena kondisi kesehatan dan juga hal-hal yang lainnya. Haji tertutup. Sementara terkait masa tunggu keberangkatan, terdapat lebih dari 11.000 warga Kabupaten Maros masuk dalam daftar tunggu haji. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga sejumlah bumbu dapur di Kota Parepare anjlok karena pasokan menumpuk dan ditambah lagi sepi pembeli. Penumpukan pasokan bumbu dapur itu akibat distribusi bumbu dapur dari daerah sentral perkebunan ke pasar sempat tertahan dan dilanda banjir bandang. Harga bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional di Kota Parepare anjlok karena pasokan menumpuk, ditambah lagi sepi konsumen Rabu lalu. Harga bumbu dapur yang anjlok hingga 10% terjadi pada tomat, cabai besar, bawang merah, dan bawang putih. Penumpukan pasokan sejumlah bumbu dapur terjadi karena setelah petani panen, daerah mereka dilanda banjir bandang sehingga pengangkutan komoditas itu ke pasar tertunda. Kondisi ini diperparah dengan kondisi pasar yang sepi dari konsumen. Harga tomat sebelumnya Rp30.000 anjlok menjadi Rp18.000 per kilogram. Cabai besar dari Rp40.000 turun menjadi Rp20.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah Rp60.000 turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Dan bawang putih dari Rp45.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Begitu pasokan banyak toh, jadi itu harga turun-turun ini deh. Oh, turun-turun sekarang. Iya, ini tomat harga 30 turun ke 18. Kalau Lombok besar dari 40 turun sekarang 20. Kentang ini dari 25 sekarang 18. Wortel agak murah juga. kalau bawang merah, bawang putih Ji? Kalau bawang merah ini sudah harga 40, dari 60 turun 40. Bawang putih 45 turun 40 juga. Kenapa penurunan semua Pak? Karena kurang pembeli. Anjloknya harga bumbu dapur diikuti penurunan harga telur ayam buras. Harga telur ayam buras berukuran besar turun menjadi Rp52.000 per rak atau isi 30 butir. Sebelumnya Rp58.000 per rak. Sedang telur berukuran kecil dari Rp52.000 menjadi Rp45.000 per rak. Per rak itu 54. 54. Kalau ini 52. 52. Yang begini 45. Macam-macam. Itu ada kenaikan atau turun? Turun Ji. Turun Ji? Iya. Sejak kapan turunnya Bu? Sudah 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu. Jadi pasokannya bagaimana Bu? Ya agak-agak sepi pembeli. Sepi pembeli. Selain karena pasokan menumpuk, penurunan harga sejumlah komoditas di pasaran juga dipengaruhi daya beli masyarakat yang turun. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Sepi peminat, Komisi Pemilihan Umum Bulukumba resmi menutup pendaftaran bakal calon bupati untuk jalur independen atau perseorangan pada Rabu lalu. Dipastikan pada kontestasi Pilkada Bulukumba tidak ada bakal calon bupati yang berasal dari jalur independen. Padahal pengumuman untuk pendaftaran bakal calon bupati untuk jalur independen telah dilakukan sejak 5 Mei lalu. Sementara untuk penyerahan berkas dokumen pada tanggal 8 hingga 12 Mei 2024. Pendaftaran bakal calon bupati Bulukumba jalur perseorangan memiliki syarat, yakni dukungan dari masyarakat berupa lampiran dokumen KTP sejumlah hampir 29.000 yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Kita buka pengumuman sejak 5 Mei sampai dengan tahapan penyerahan dokumen calon perseorangan di tanggal 8 sampai tanggal 12 Mei sampai dengan pukul 23.59 kami tidak mendapatkan atau tidak ada pihak atau pasangan calon yang menyerahkan dokumen
KTP pemilu terakhir itu sebanyak 340.541, sehingga kita terkategori dalam ranks pemilih 250 sampai dengan 500, maka syarat dukungan minimalnya itu 8,5%. Kalau dikonversi itu sebanyak 28.947 dukungan minimal KTP. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.